Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat perdana, di video kali ini kita akan membahas materi tentang listrik statis, yaitu meliputi tentang jenis muatan, interaksi dua muatan, dan elektroskop. Sebelum lanjut ke pembahasan materinya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Pada video ini yang pertama kita bahas adalah pengertian listrik statis. Listrik statis adalah suatu gejala kelistrikan akibat ketidakseimbangan muatan. Contohnya, saat sisir bisa menarik potongan kertas. Nah, ada pula jenis muatan listrik. Atom tersusun atas partikel subatom, yaitu yang pertama proton adalah partikel subatom bermuatan positif. Yang kedua, elektron adalah partikel subatom bermuatan negatif. Dan neutron adalah partikel subatom tidak bermuatan. Nah, yang selanjutnya adalah model atom. Bagaimana sih model atom itu? Secara umum, teori atom menerangkan hal-hal berikut. Yang pertama, atom merupakan bagian terkecil dari suatu benda. Yang kedua, atom terdiri atas inti atom dan kulit atom. Yang ketiga, inti atom terdiri atas proton, yaitu muatan positif, dan neutron, yaitu partikel yang tidak bermuatan atau netral. Yang keempat, elektron bergerak mengelilingi inti atom pada kulit atom. Yang kelima, besar muatan proton itu sama dengan muatan elektron. Nah, secara sederhana, model atom suatu helium itu digambarkan seperti ini. Pada bagian paling luar terdapat elektron, di dalamnya ada muatan positif yaitu proton, dan juga yang netral bernama neutron, serta kulit atom dan inti atom. Jadi inti atom itu terdiri atas proton dan neutron. Selanjutnya, jenis-jenis muatan atom. Yang pertama, atom tidak bermuatan atau disebut netral, yaitu apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Yang kedua, atom bermuatan positif. Apabila jumlah proton atau muatan positifnya lebih banyak daripada jumlah elektron, atau istilahnya kekurangan elektron. Yang ketiga adalah atom bermuatan negatif. Apabila jumlah elektron atau muatan negatifnya itu lebih banyak daripada jumlah proton, atau biasa disebut kelebihan elektron. Interaksi dua muatan listrik. Jadi ketika ada dua muatan listrik, maka akan ada interaksi. Benda yang bermuatan listrik sejenis akan tolak-menolak. Jadi kalau muatan positif didekatkan muatan positif, maka akan tolak-menolak. Dan benda yang bermuatan listrik tidak sejenis akan tarik-menarik. Jadi ketika ada muatan positif didekatkan muatan negatif, maka akan tarik-menarik. Nah, perhatikan contoh soal berikut ini. Muatan A tampak menolak muatan B, tetapi menarik muatan C. Jadi muatan A itu
menarik muatan C. Jika muatan C menolak muatan D dan muatan D-nya positif, maka dapat dipastikan bahwa muatan C-nya juga positif. Karena muatan C positif, maka muatan A itu adalah negatif karena menarik C. Muatan A negatif menolak B, maka B-nya juga negatif. Jadi, soal ini jawabannya adalah yang B. Mudah kan? Yang selanjutnya kita bahas adalah cara membuat benda bermuatan. Yang pertama adalah dengan cara menggosok. Perhatikan peristiwa berikut. Ketika penggaris plastik digosokkan pada rambut kering, maka akan terjadi perpindahan elektron dari rambut kering menuju ke penggaris plastik. Sehingga penggaris plastik akan kelebihan elektron atau kelebihan muatan negatif, menjadikan penggaris plastik bermuatan negatif. Serta rambut kering akan kekurangan elektron atau bermuatan positif. Nah, sekarang teman-teman perhatikan contoh peristiwa yang lainnya. Yang pertama adalah saat plastik digosok dengan kain wol, maka elektron dari kain wol itu pindah ke plastik. Jadi, plastik memiliki kelebihan elektron. Hasilnya, plastik bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Contoh yang kedua, saat sisir digosok dengan rambut, maka proses yang terjadi, elektron dari rambut itu pindah ke sisir, sehingga sisir memiliki kelebihan elektron. Hasilnya, sisir bermuatan negatif dan rambut bermuatan positif. Contoh ketiga, saat ebonit digosok dengan kain wol, maka proses yang terjadi, elektron dari kain wol itu pindah ke ebonit, sehingga ebonit memiliki kelebihan elektron. Hasilnya, ebonit bermuatan negatif dan kain wol bermuatan positif. Peristiwa yang terakhir, saat kaca digosok dengan sutra, maka proses yang terjadi adalah elektron dari kaca itu pindah ke sutra, sehingga kaca kekurangan elektron. Hasilnya, kaca bermuatan positif dan sutra bermuatan negatif. Nah, sekedar tips untuk menghafalkan hasil dari menggosok itu gunakan kata karawol suplanit. Maksudnya adalah K itu kaca, Ra itu rambut, wol, Su adalah sutra, plastik, dan ebonit. Nah, jika benda berada di atas, maka dia akan bermuatan positif. Dan jika bendanya berada di bawah, maka bermuatan negatif. Contohnya adalah ketika kaca digosok dengan sutra. Nah, kaca kan berada di atas, sehingga kaca bermuatan positif dan sutra bermuatan negatif. Nah, hasilnya sama kan dengan tabel yang tadi? Nah, sekarang teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol akan bermuatan titik-titik karena titik-titik. Ingat kata karawol suplanit. Kita kan menggosokkan plastik dengan
wall. Nah, plastik kan berada di bawah, sehingga plastik bermuatan negatif. Jadi untuk opsi B itu salah, dan opsi C juga salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang A. Negatif, muatan negatif dari kain wol berpindah ke plastik. Ingat, yang bisa berpindah adalah muatan negatif. Selanjutnya, cara membuat benda bermuatan kedua, yaitu menggunakan cara induksi. Induksi adalah pemisahan muatan listrik dalam suatu penghantar karena didekati oleh benda bermuatan listrik. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Saya memiliki benda yang netral, yaitu benda yang memiliki jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Nah, benda ini didekati oleh benda yang bermuatan. Saya misalkan bendanya bermuatan positif. Maka apa yang akan terjadi? Nah, akan terjadi pemisahan muatan benda netral oleh benda bermuatan positif. Nah, ini kan didekati. Maka muatan pada benda netral akan terpisah. Jadi, karena bendanya positif, maka yang berada di dekat benda positif adalah muatan yang negatif. Nah, alat yang menerapkan peristiwa induksi muatan listrik diantaranya yang pertama adalah elektroskop, dan yang kedua adalah penangkal petir. Nah, selanjutnya kita bahas tentang elektroskop. Yang pertama, fungsi elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk menyelidiki muatan pada benda. Nah, bagaimana sih bentuk elektroskop itu dan bagian-bagian apa saja yang ada pada elektroskop? Nah, ini merupakan gambaran dari elektroskop. Bagian yang atas adalah kepala elektroskop dan di tengahnya adalah logam penghantar atau biasa kita kenal dengan konduktor, dan di ujungnya adalah daun elektroskop. Selanjutnya, prinsip kerja dari elektroskop. Yang pertama adalah daun elektroskop yang netral berada dalam kondisi tertutup. Nah, kita gambarkan ini merupakan kepala elektroskop dan yang ini konduktornya. Nah, daunnya dalam kondisi tertutup. Karena netral berarti jumlah muatan positif sama dengan jumlah muatan negatif. Yang kedua, prinsip dari elektroskop adalah daun elektroskop akan membuka apabila kepala elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik. Nah, ini kan elektroskop dalam kondisi netral. Ketika elektroskop tersebut saya dekati dengan benda yang bermuatan, ya, ibaratkan bendanya bermuatan negatif, maka daun elektroskop akan membuka, dan pada bagian elektroskop di kepalanya itu adalah muatan positif, dan pada daunnya adalah muatan negatif. Selanjutnya, prinsip elektroskop yang ketiga. Saat daun elektroskop yang telah terbuka karena elektroskop tersebut telah bermuatan, maka akan semakin terbuka lebar apabila jenis muatan pada benda sama dengan jenis muatan pada daun elektroskop. Nah, ini elektroskop yang telah bermuatan. Pada daunnya kan bermuatan negatif. Nah, sekarang saya dekatkan dengan benda yang negatif. Maka apa yang terjadi? Nah, daun elektroskop akan terbuka semakin lebar. Nah, selanjutnya prinsip yang keempat.
Daun elektroskop yang telah terbuka karena elektroskop telah bermuatan akan cenderung menutup apabila jenis muatan pada benda berbeda dengan jenis muatan pada daun elektroskop. Ini kebalikan dari prinsip yang ketiga. Nah, inilah prinsip kerja elektroskop. Sekarang teman-teman perhatikan contoh soalnya. Fungsi elektroskop adalah untuk, nah mudah kan? Ini pasti jawabannya adalah yang A, yaitu untuk mengetahui ada tidaknya muatan pada sebuah benda. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dapat membantu sahabat perdana saat belajar. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.